Kan banyak orang yang merindukan Nabi, tapi belum tentu mereka dirindukan Nabi. Sehingga orang teh merindukan Nabi, tapi betulkah Nabi merindukan kita? Wallahu a'lam. Taatnya sampai sejauh mana? Ukuran taatnya kumaha? Cik ari cinta perlu tahu sama orang yang dicintainya. Harus paham. Misalkan ibu cinta kepada seseorang, harus paham nggak tentang orang itu? Terus semuanya, sehingga ibu jatuh cinta dulu ke suami yang sekarang, atau ada ibu cinta pada seseorang, kunaon itu, dan tekanan ngarana hukum kan bu, tekanan rupanya, misalkan Bang cukup bukan saya. Malah menggalang peserta. Tapi mengenal beda. Oh iya mak bermakasih, bagus, soleh, buhan, kan pelit. Daik tuh. Mengadu hiji mah itu kasep mah. Ya. Lamun katingali teh lamun aya lampu. Lain abdi teh nyebut hideung. Ali mah nyebut hideung teh. Abdi mah eta cancaan. Terus nya teu beunghang. Tapi bagus. Berehan. Jadi lamun ibuna hoyong motor sok mesen. Hayang mobil sok mesen, hayang umroh sok sak keluarga besar, sok lamun aya duitna, mah iya gitu bagus, kan lamun aya duitna itu mah bagus kan, cik karek pengen mana? Hah? Aku gitu. Jadi orang resep itu kan perlu mengenal. Nah ini mengenal Allah kumaha caranya? Kenali Allah dengan cara apa? Pahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi ibu minimal dina bacaan Al-Quran teh kurang ngerti bu. Ketika baca oh iya ayatnya maka lamun bisa mah ketika baca ayat nu ayat terjemahanna. Tapi jadi kan ibu-ibu mah sok kawasnya ayat tadarus Quran terjemahanna sok eta. Supaya kita tahu dan kenal siapa Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan. Nah, Rasulullah SAW pun beliau sangat senang yang namanya sholat. Jadi kata Rasul, sholat itu adalah istirahat. Kenapa disebut istirahat? Hari istirahat lillah, hayang lillah yang sakeudeung. Tuh, jadi Rasul mah menganggap bahwa sholat itu istirahat. Makanya tenang, lama, tumanina. Hari orang sholat teh nggak ganggu istirahat. Jadi Rasul mah sholat istirahat, orang mah nggak ganggu istirahat. Jadi sakeudeung lila kurang. Oh, nah itu dibaliknya. Padahal dina sholat teh orang teh keur ngobrol jeung Allah. Nganti tuh di mimiti takbir sampai salam. Kan ngobrol, ari ngobrol ngerti deh. Kudu ngerti. Nanti tuh belum dia sayang. Ngerti. Dan naon? Ustaz ngomong naon bil. Euy, urang gitu ngerti. Nah, Bu. Jadi ketika orang sholat itu kudu ngerti. Takbir, terus baca Iftitah, Al-Fatihah, surat, terus ruku. Terus
kabeh kudu ngarti kan keur ngobrol maka akan tumanina salat. Allahu Akbar. Bacaan Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dicirian. Ibu ayeuna saha imam? Ustaz. Besok aya abdi mah teu Bu. Alhamdulillah. Sok loba request itu masa rek naik. Kemudian ting. Di tempat kuat itu. Yang misalnya lila dicirian. Ayeuna saha Ustaz? Di Mayu sarua ada salat sunat. Ya Allah. Ibunya kalau orang mah gitu pilih nanti. Jadi dipilihan di Joma insya Allah taranya tarang milih harus membantu. Ya tarang milih harus membantu. Dan ngomong gitu ya. Kemana? Itu senang acan asak. Kayak jam subuh. Ya tenang nggak sama kembali. Yang penting kita kan ingin cinta benar-benar cinta kepada Allah, dan ketika cinta kepada Allah, Allah akan mendekati kita. Kepada siapa yang benar ukuran cintanya, bukan hanya sekadar cinta, tapi harus bukti. Buktinya kunaon? Bagaimana kita taat dan mengikuti aturan Allah dan Rasul. Terus akan memuliakannya. Kumaha cara memuliakan Allah kepada kita? Kita tidak tahu caranya. Tapi suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia kelak, nama kita, kelakuan kita akan harum. Contoh misalkan di sini ada seorang ibu misalkan ngajinya gentok dengan tetangga dia baik, teu aya cadu bahasa nama bahasa orangnya, teu aya ngomong dan terus suatu saat dia pindah, tong meninggalnya misalnya pindah ke daerah yang agak jauh, ngajina sudah jauh, cik Bu, omongannya akan ibu keluar ketika si ibu itu pergi dari sini kunaon kumaha Bu? Maka leungit bawa si ibu tempat dah bagus, ceria, sok kumor, tapi tak kubageurna kasasaha Juntara ambek rasa tah dimuliakan teu harita, tapi nanti ketika sudah tidak ada Allah baru omongan teh hade nu keluar. Tapi lamun kieu tukang mau, tukang taro, tukang lawan, sosok terus ada ibu. Jantau kali itu nama beli, sampai kalinya rok-rokan adalah, ya, apa nama jahat jelema. Jelema itu misalnya mawat, cik ibu ngomong lima. Arik alhamdulillah ya Allah, jelema ieu mah. Tuh, kan beda. Ieu mah sedih dan ditinggalkeun jelema bener. Ari ieu mah atau mata jelema teu bener. Allah akan memuliakan ketika kita benar-benar taat kepada. Jadi kemuliaan itu bukan hanya dengan pirannya, tapi dengan doa-doa yang kadang-kala itu disebutkan ke jelema. Tapi geus eueuh dia akan selalu mendoakan. Duh cing hade, cing bageus dimanapun. Nah, doa terus walaupun orang itu sudah tiada. Nah, beda jeung jelema walaisat bimailin wala ghardin kama hiya minal abdi. Bukan kecondongan dan bukan pula ada maksud sebagaimana kecintaan hamba. Dari jelema banyak lamun mere, lamun bager teh kan aya kahayang.
Ya sebut. Namun kahayang nanti ayat timbal balik take and give jelema mah. Oke, saya beri tapi kamu itu take and give. Tapi Allah mah misalkan sealam dunia memuliakan Allah, nambah kemuliaan Allah. Allah mah sudah mulia. Misalkan sealam dunia keibadah ke Allah, Allah bakal turun kemuliaannya. Allah mah ditaati, oke mulia Allah. Misalkan orang ieu urut ngaji teh, di dieu teh mos urut nah tong ngaji. Rame diamukan wae ku Ustaz Dawi. Mau taat masalah ayo mahum kadu semua ngaji misalkan teu ngaji misalkan Allah bakal turun kemuliaannya. Ibu-ibu teu salat misalkan habis bakal turun kemuliaan Allah. Allah akan terus mulia. Maka kita mah hanya taat dan ikuti aturan Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya, supaya nanti Allah akan memberikan nikmat, pahala, mendekati kita, memuliakan. Di Quran surat Al-Imran akan dibalas cinta kita dengan diampuni dosa-dosa. Kadang dosa orang dia punya salangkah teh nya balik ngaji oke di situ di rumah mendonya punya di rumah Tara di situ udah balik itu Bu insyaallah dah abdi Tara ningali teh lamun ningali mah di situ aya ibu-ibu teh balik ti duaan bareng balik bawa Quran teng-teng Quran jangan ningali ibu-ibu nu Tara ih lucu sih ya tinggal di batu rumah kalau kan nongkrong, orang kan ngarajinya. Ucap nanawan atuh nongkrong tinggal atuh abdi ngaji. Soalnya nyangke di rumah di situ cik atuh ge. Aya tukang dagang di Pegat Heula Mang cicing sia. Urang aya nanya, "Mang, alus nu ngaji, alus nu nongkrong?" Nya alus nu ngaji. Tuh cek si mau ge alus nu ngaji. Nu ngaji mah sarolehan. Tara ngomongkeun batur. Nya tah tong kitu urang mah. Ngaji teh kudu aya bekasna. Ieu mah ngaji ngomongkeun. Teu ngomongkeun batur sakit. Betul. Abdi mah kunaon? Sakit ya abdi mah. Ih, aing mah geureuh mah. Lamun eta lamun nempot eta. Lamun teu kuat-kuat geuing mah hayang kacai eta teh. Keur mah kitu. Ruduk jelema teh. Geun. Haditu Allah. Iya karena wudu, wa iya karena nah ibu, ketika kita cinta kepada Allah, jangan sampai cintanya palsu. Al-Waraq berkata, kalaulah kecintaanmu itu tidak palsu, maka kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai taat kepada orang yang dicintai. Jadi cinta yang tidak palsu mah benar-benar taat. Jadi itu nanti karena waktu, misalkan waktu rame ngaji rame datang. Jadi terus ketika kita masih hidup kita harus taat kepada Allah. Nah ketika sudah ada cinta, nih Bu, di bawahnya apabila pohon kecintaan telah ditanam di dalam dada dan disirami dengan air ikhlas dan mengikuti yang dicintai, maka akan membuahkan macam-macam buah-buahan dan memberikan makanannya setiap waktu dengan seizin Allah. Jadi kalau sudah ada cinta, sirami dengan ikhlas.
Jadi jangan sampai cinta itu dibiarkan. Maka kalimat cinta itu dalam bahasa Arab ada hubun, ada mahabbah, ada juga yang kalimatnya habun. Kalau habun mah biji, tapi biji oke, kesananya juga bisa berkembang sebagaimana cinta. Biji akan berkembang kalau disirami dengan air. Nah ibu, cinta itu akan berkembang dengan baik, maka sirami dengan ikhlas. Ibu cinta ke salaki, cinta ke anak, kudu ikhlas walaupun rudet. Dari rumah salolehnya, salaki nopo balagu, tong seri sini setebu. Kemana bejakeun? Kecuali kan ini kawan. Ibu, ketika ibu cintanya karena disirami dengan ikhlas, insya Allah kan berkembang. Tadi tahu karena ikhlas mah tidak akan karena istilah nama menunggu pujian manusia. Lillah, we. Misalkan ibu teh puntennya olahraga hayang langsi, olahraga datang ke imah, hayukeun salaki. Gimana mama? Kumaha kitu nya ieu tos olahraga. Sia mah olahraga beuteung padahal cenah awak anggur. Ini hati teh Bu. Belum dijieun. Aing mah naon capek-capek olahraga. Nyanggar we dipoyong. Keun bae teu dipuji oge urang mah nyata we hayang kitu. Ikhlas. Ibu masak. Nah, salah kita. Ibu kadir gerak naon? Ieu teh angeun kacang atau kolak kacang? Naon kitu nya ieu asaan? Teh kolak atau angeun? Angeun, sok rasaan. Senangnya siga kolak. Aing mah masak di komelan wae. Masak ku sorangan si isuk mah tuh. Ibu ngabulis. Glowing menang ngabung sorangan. Jo datang ke salaki. Gimana mama? Nah, belum lagi. Emang harus di mana gitu? Kan ini di salon, terus di facial. Oh beda. Anggar we gitu. Geus mayar mahal, dianggap bedana. Melong lagi balik manyun. Dirate? Nah, lamun teu ikhlas bakal gitu. Selalu ingin dapat pujian dari manusia. Maka jangan menunggu itu. Biarkan lillah supaya tidak lelah. Dalam teu lillah mah udah capek. Terus di jam 4 sampai jam 5 unduh. Gancang atau jam 5 teh putarkeun dari balik terus. Nah Bu, kalau ikhlas mah apapun yang terjadi tenang, bakal santai. Maka sirami dengan keikhlasan dan sirami ikuti terus aturan Allah dan Rasulnya. Maka ketika menurut As-Sulaiman Ad-Darimi, yaqulu Abu Sulaiman Ad-Darimi, lamma da'atil qulubu mahabbatallah anjalallahu lahu laha mihnatan. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darimi,
berkata, ketika hati mengakui cinta kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ujian kepadanya. Tunggu tadi. Jadi ketika kita sudah benar-benar cinta, pasti ada ujian. Ujian itu kapan berakhirnya? Ketika kita sudah meninggal dunia, berakhir itu. Jadi selama hidup mah orang diuji usaha, Allah lewat suami, lewat anak, lewat tetangga, terus balik ngaji. Jadi itu ya mah. Nah ibu tuh Ustaz salah sama malas, punah. Udah, ayo mah balik teh asa baitinari rumahku nerakaku. Dia mah di situ, jadi mah insyaallah banyak balik we. Balik masing-masing. Boga budak rudet. Nah, itulah kehidupan. Akan selalu ada ujian. Hari di tempat ngaji aya ujian? Aya. Makanya aya doa kifaratul majlis. Minta ampunan kepada Allah setelah bubar majelis. Nah, sok aya gangguan. Tingali eta kudu gitu. Jeung bajuna hijau. Nyaeta kerudung koneng, baju hidup. Terus eta bedakna ini gimana gitu nya. Oh sia suci eta mah tulisan. Aya kieu? Aya. Tuh aya jadi masalah. Jadi itu ngomong sagala. Ya. Nah Ibu, jadi apapun yang terjadi inilah ujian untuk mencapai kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah. Halaman selanjutnya. Menurut Sahal bin Abdullah berkata, tanda cinta kepada Allah adalah cinta Al-Quran. Jadi tanda cinta, ciri kita cinta kepada Allah, cinta Al-Quran. Carana ngaji, tadarus. Osok ngaji Bu? Sehari seberajut? Ya, one day, one juz. One day, one ayat? Boleh. One day, one lembar, selebar? Boleh. Abdi mah Ustaz ngaji tiap poe geus dinu salat. Ini kan dina salat aya bacaan surat. Yang ngaji, lain ngaji ya terutama salat aya bacaan. Ngaji mah beda di ngaji, sok Al-Quran. Nah, supaya kita mengenal lebih dalam siapa Allah. Baca Al-Quran. Terus tandanya cinta Al-Quran, cinta Nabi. Terus setelah mengenal Allah lewat Al-Quran, maka kita akan senantiasa nambah kecintaan kita kepada Nabi. Tanda cinta kepada Nabi adalah cinta sunnahnya. Jadi lawan ibu benar cinta ke Nabi, cinta sunnahnya. Cinta apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Bu, hari makan kurma sunnah? Sekali itu. Makan kurmanya sunnah? Sebelum diangkat Nabi makan kurma? Berarti kemana? Nah, jadi lainnya karena dina hadis utama ketika makan baca bismillah atas sunnahna, terus pakai tangan kanan atas sunnahna. Jadi dalam orang cinta Nabi, cintai sunnahnya. Lama makan pakai tangan kanan, pakai baca bismillah, terus masuk WC ada doanya, itu sunnahnya. Ketika kita mau tidur, bereskan dulu tempat tidur, dikeplukan torongan di panah, terus pareman lampuna, wudu sebelum tidur, kata sunnahna.
Sunnahnya loba. Ya ada loba sunnah Nabi mah. Ibu masuk masjid. Lalu kaki kanan, bari baca doa. Mama kopi, cek salakina teh cicing atau nyen kopi? Nyen kopi. Mama, bapak cara respect, naon bu? Cetak. Beda sih bu. Melongnya ada beda ya. Berapa? Terus ibu musim hujan, neng balocor. Rumah bu? Bisa naik, miwara. Tuh. Jadi taat kan ada sunnah, Nabi taat kepada sunnah. Jadi taat itu selama bukan untuk musyrik ka Allah atau maksiat ka Allah. Mah berseut abok misal kengeng tong data mama ya. Tuh, jadi cinta orang ke Nabi cirinya cinta sunnahnya. Cinta sunnahnya, tanda cinta Allah Al-Quran Nabi dan sunnah adalah cinta akhirat. Jadi semua itu karena cinta akhirat. Ya, kita akan kembali ke akhirat. Dan cinta akhirat adalah cinta dirinya. Maksudnya cinta diri kita sendiri, ingin menyelamatkan. Terus tanda cinta dirinya adalah membenci dunia, dan tanda benci dunia ia tidak menjadikannya melalaikan untuk bekal dan kecukupan. Jadi benci diri itu lain maksudnya punten misalnya. Ibu hayang atas 10 juta alih teman-teman dunia lain gitu. Maksudnya benci dunia teh jangan sampai orang terlalu fokus karena kehidupan dunia, lupa kehidupan akhirat. Misalkan anu umbul-umbul hari sholat tak. Atau ibu mana bu yang teh? Ya, ninggalin teh dah baru datang jarang gue. Mama dan di rumah mamanya. Jadi itu, mau main TikTok mainan. Ya, lamun eta untuk selama kebaikan, misalkan menyebarkan manfaat dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sampai melupakan akhirat, jangan. Masalahnya kita cinta dunia mah wajar. Ibu cinta resep karena pakaian yang mewah dan baik hari ayah duit nama beli. Ibu resep piknik kaji tu kaji baik wae. Hari ayah kendaraan yang bensin nama. Ya, misalnya kayak itu kaji itu pakai kendaraan capek lumpang, mending pakai kendaraan ayah duit nah kali itu nama. Ibu sok wae. Jangan sampai melupakan Nah ibu, ini yang terakhir, bahwa ada satu surat yang sering kita baca dalam Al-Quran. Ini pun sebagai ciri atau contoh tentang cinta. Ada seorang sahabat yang senang baca surat Al-Ikhlas. Orangnya senang kan baca surat Al-Ikhlas? Favorit. Jadi sahabat itu baca ketika imam baca surat Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas dilanjut surat yang lain. Terus gitu. Maka protes sahabat yang lain. Kenapa kamu baca ini terus? Kalau mau baca surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas saja, jangan yang lain. Pilih salah satunya. Kayak ini ketika protes itu ditolak. Ya udah kalau nggak mau sama saya imamnya, sok cari imam yang lain. Maka diberitahukan kepada Nabi. Maka kata Nabi dijawab,
Sesungguhnya yang mencintainya akan masukkanmu ke dalam surga. Jadi ketika beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas, maka kata Nabi, kamu akan masuk surga karena cintanya pada surat Al-Ikhlas. Lain karena pendek nasi orang. Karena isinya maknanya begitu dalam. Kayak orang mah karena pendeknya, jeung sahabat itu mah surat Al-Ikhlas sambung dengan surat yang lain. Ada orang mah diulang-ulang. Nah, eta bedana orang yang sahabat. Ya, jadi lamun orang resep di perkara nu hade sok terus. Kan misalnya surah Al-Ikhlas jatuh karena pendeknya tuh, karena isinya supaya bermakna. Ibu teh resep teh salat duha terus nyesok eta terus amalkeun. Walaupun nu saja misalkan kadang belang betongnya misalkan, ayo mah nu salat duha tong ditinggal terus sampai orang meninggal. Karena orang resep salat duha. Orang resep ngaji tiap minggu, ngaji tong ditinggal misalkan. Ya Bu ya. Jadi kecintaan itu bisa masukkan ke surga kalau itu motifnya lillahi ta'ala. Jadi apapun bentuk kecintaan kita kepada sesuatu harus karena Allah, supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ibu tos tabung 5 lampu. Ya. Ibu raos. Ya mungkin. Ya, ibu mungkin aya nu tunduh abdi ribu. Ya, nu penting mah kita sesuai jadwal jam 4 sampai jam 5 tong leuwih teuing. Ibu raos, tapi mudah-mudahan sekali lagi apapun bentuk kecintaan kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apapun yang kita kerjakan ada nilai pahala. Ketika Allah membalikan cintanya akan lebih dari cintanya kita kepada Allah. Maka Bu, berbuat baik, berbuat kebaikan terus menerus. Biarkan Allah yang menilai. Jangan harapkan penilaian dari manusia. Manusia itu kadang-kala ketika menilai kita, menuju kita karena ada maunya. Terus saya berjalan apapun yang terjadi, insya Allah Allah akan memberikan satu pahala. Terus apalagi Bu, kenikmatan, kemuliaan, Allah akan mendekat dengan kita, dan yang utama Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa selalu taat kepadanya dan taat kepada Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua, dan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.